Seorang jurnalis media online bernama Manik Priyo Prabowo dikabarkan telah menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di dekat perlintasan kereta api Tanggung Harjo Kabupaten Grobogan pada hari Jumat 15 Agustus 2025 dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar 200 meter dari tempat korban sebelumnya nongkrong bersama teman-temannya. Saat itu dikabarkan Manik tengah mengendarai sepeda motor seorang diri dan tiba-tiba dihampiri pelaku dan langsung dibacok dengan senjata tajam. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami yang terhubung dari Tribun Muria, Faisal Muhammad Afan. Rekan Faisal, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Baik pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 baru saja terjadi aksi kekerasan yakni pembacokan terhadap jurnalis media online yang ada di Kabupaten Grobogan. Kejadian tepatnya pada pukul 1 dini hari di dekat perlintasan kereta api Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Kronologi yang disampaikan oleh korban yakni Manik Priyo Prabowo, dia mengalami pembacokan setelah sepulang dari tempat nongkrong yakni sebuah kedai yang berjarak 200 meter dari kejadian tempat perkara. Setelah dibacok, dia mengalami luka di bagian kepala, namun sebelumnya dia sempat tidak mengira bahwa ada luka di bagian kepala. Setelah aksi pembacokan yang dia alami, dia langsung menuju ke tempat kedai sebelumnya yang dia nongkrong bersama teman-temannya untuk meminta pertolongan. Namun sebelum itu dia sempat meminta tolong terhadap pengguna jalan yang melintasi jalan di tempat kejadian perkara, namun tidak ada yang berani untuk menolong karena mengira dia adalah korban tawuran. Ketika mendapatkan pertolongan, Manik langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Demak untuk menjalani perawatan. Menurut keterangan korban, dia mendapatkan beberapa jahitan dan ada luka seperti tengkorak yang terkelupas karena kerasnya benda tajam yang mengenai bagian kepala sebelah kanan korban. Korban kemudian setelah dirawat selama 1 hari di rumah sakit diizinkan untuk pulang ke rumah dan menjalani perawatan di rumah. Saat ini Manik berada di rumah kakaknya karena di rumahnya yang berada di Grobogan sedang ada kegiatan warga sehingga dia tidak bisa istirahat dengan tenang. Pasalnya pasca kejadian tersebut, Manik mengalami sensitivitas pendengaran pada telinga sebelah kanan. Jadi ketika mendengar suara-suara bising, dia akan mengalami pusing-pusing. Bahkan ketika mengingat hal-hal yang sudah lampau, dia juga mengalami pusing. Nah, kemudian setelah sehari kejadian, kakak korban bernama Felek Wahyu Prabowo, maksud saya, melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tanggung Harjo untuk ditindaklanjuti. Menurut keterangan kakaknya, hingga saat ini sudah ada 8 saksi yang diperiksa oleh polisi dan sedang dalam proses pengejaran pelaku. Berdasarkan keterangan korban saat saya temui tadi siang, mengatakan bahwa pelaku berciri-ciri usia 20 tahun ke atas dengan rambut pendek dan tubuh ideal, kulit kuning langsat, menggunakan motor matic berboncengan. Maksud saya dia berboncengan lalu menggunakan jaket warna hitam. Menurut korban, dia juga tidak mengenakan helm. Korban berharap polisi segera menindak pelaku atau menangkap pelaku dan ingin mengetahui apa sih motif dari dibalik pembacokan yang dilakukan oleh pelaku. Masih berdasarkan keterangan kakak korban, korban maksud saya sempat meliput kegiatan demo petani yang ada di Kecamatan Tanggung Harjo. Cuma itu dilakukan pada sebulan yang lalu. Pada akhir-akhir ini, menurut keterangan kakak korban, tidak ada konflik dengan siapapun, sehingga dia masih tidak berani berspekulasi apakah kejadian pembacokan ini ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai jurnalis. Kembali ke studio, rekan Alinda.
Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama jurnalis media online korban pembacokan Manik Priyo Prabowo. Jadi kalau itu tetangga desa, lebih tepatnya saya di desa Sukimane, dan kejadiannya itu di desa Tanggungharjo, dan itu masih satu kecamatan, 11 saja. Dan saya biasanya sehari-hari sebelumnya mau pulang jam 2, jam 3, jam berapapun, kalau tidak apa-apa. Dan kejadian yang kemarin itu yang membuat saya benar-benar merasakan bahwasanya kok kayak gini. Dan waktu kejadian juga si pelaku ini mengucapkan kalimat yang kayak geram kayak gitu, terus matanya juga melotot kayak gitu. Jadi itu yang bikin takut kalau saya ingat-ingat itu seperti itu buat saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.